Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pelajaran selanjutnya ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran hari ini adalah sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Akan melanjutkan bab yang kemarin tentang keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Kalau kemarin kita sudah membahas secara geografis atau secara tempatnya, yang di daerah padang pasir, yang sulit air dan sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang keadaan Arab secara sosial budayanya. Pada pelajaran hari ini yang dibahas adalah yang pertama tentang penduduk Jazirah Arab, dan yang kedua adalah sifat dan watak bangsa Arab. Yang pertama, kita akan membahas tentang penduduk Jazirah Arab, yaitu suku Arab kuno. Jadi, penduduk Jazirah Arab itu ada yang berasal dari suku Arab kuno. Apa itu suku Arab kuno? Atau biasa disebut dengan Arab Baidah, yaitu suku bangsa Arab yang sudah tidak dikenal lagi karena sudah punah. Bangsa Arab Al-Baidah yang pernah terkenal dalam sejarah bangsa-bangsa Arab adalah kaum Ad dan kaum Samud. Jadi yang pertama di Jazirah Arab itu ada orang Arab atau suku Arab yang sejak dulu memang sudah ada di situ, namun sudah punah atau sudah tidak ada, yang sudah meninggal. Banyak yang sudah meninggal karena keturunan yang sudah lama sebelum Islam ada. Yang kedua yaitu suku Arab asli atau Arab Aribah. Arab Aribah, penduduk Jazirah Arab yang kedua yaitu dari suku Aribah, yang itu mereka bangsa Arab yang sejak awal mendiami Jazirah Arab, berasal dari keturunan Ya'rib bin Sagib. Disebut juga bangsa Arab Khoton yang berdomisili di Yaman. Dua suku yang terkenal yaitu Himyar dan Kahlan. Jadi yang kedua, kalau yang pertama tadi Arab Baidah, yang kedua Arab Aribah, yaitu suku Arab asli yang memang sejak dari lahir dilahirkan di situ. Yang ketiga yaitu suku Arab pendatang atau biasa disebut Arab Musta'ribah, yaitu sebagian besar dari penduduk Jazirah Arab yaitu dari keturunan Nabi Ismail. Bangsa Arab ini adalah al-Musta'ribah, baik yang tinggal di kota-kota maupun di dusun-dusun. Jadi suku Arab Musta'ribah adalah berasal dari keturunan Nabi Ismail yang kemudian menurunkan suku Quraisy. Dari suku Quraisy inilah Nabi Muhammad dilahirkan. Jadi suku Arab Musta'ribah ini adalah keturunan Nabi Ismail yang akhirnya menurunkan ke suku Quraisy. Nah, dari suku Quraisy inilah Nabi Muhammad dilahirkan. Jadi suku Arab Musta'ribah itu adalah Arab suku Arab pendatang, karena Nabi Ismail dulu pendatang di Arab. Seperti itu. Selanjutnya, dilihat dari tempat tinggalnya, bangsa Arab ada yang tinggal di kota dan di pedalaman. Di kota dan di pedalaman. Di pedalaman atau di desa lah. Kalau dulu di pedalaman itu maksudnya bukan desa, karena dulu di pedalaman itu seperti di daerah hutan, daerahnya masih belum ada rumah-rumah. Nah,
Yang pertama yaitu tinggalnya di kota, mempunyai ciri yaitu tempat tinggalnya menetap. Kenapa menetap? Karena pekerjaan mereka adalah berdagang dan bertani. Jadi mereka membangun rumah di kota dan ditinggali terus di situ. Berbeda dengan masyarakat Arab yang di pedalaman, mereka tidak memiliki tempat tinggal yang menetap karena mereka berpindah-pindah dengan membawa binatang. Karena orang pedalaman itu kebanyakan pekerjaannya adalah mengembala binatang, mengembala binatang ternak. Di antaranya ada unta, domba, dan sebagainya, hewan peternak. Nah, karena sulit air dan daerah Arab kan gersang ya, jadi harus tidak selalu kalau mereka diam di situ maka suatu saat juga akan keringan. Maka dari itu mereka pindah-pindah untuk mencari sumber air dan rumput agar bisa untuk menghidupi atau memberi makan binatang ternak mereka. Jadi mereka selalu berpindah-pindah untuk mencari sumber air dan padang rumput. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sifat dan watak bangsa Arab atau biasa disebut dengan kebiasaan. Sifat dan watak bangsa Arab atau kebiasaan. Apa saja sih watak atau sifat bangsa Arab itu? Yang pertama yaitu ada yang namanya kebiasaan baik. Ada juga yang kedua yaitu mempunyai kebiasaan yang buruk. Kebiasaan baik itu seperti atau biasa kalau di buku kalian itu sifat dan watak terpuji. Kebiasaan baik atau watak sifat yang terpuji. Apa saja? Yang pertama yaitu pemberani. Jadi merupakan sifat yang sangat menonjol dari bangsa Arab, yaitu pemberani. Kenapa demikian? Karena di kehidupan di padang pasir itu sangat keras dan panas. Jadi akhirnya menjadikan mereka menjadi seorang yang pemberani. Karena panas, daerahnya panas, akhirnya menjadikan sifatnya menjadi sifat pemberani atau wataknya pemberani. Dan dari sifat pemberani inilah akhirnya hingga menjadikan Islam itu bisa berkembang karena mereka berdakwah dengan semangat dan keberanian. Akhirnya agama Islam bisa tersebar luas dalam waktu yang singkat karena keberanian dari kaum atau bangsa Arab. Yang kedua, suka hidup bebas. Suka hidup bebas yaitu mereka berpindah-pindah untuk mencari tempat yang subur dan ramai. Jadi karena suka berpindah-pindah, jadi mereka sering hidup di alam. Jadi sering mencari tempat untuk memelihara hewan ternak dan juga berdagang. Jadi karena semangat kebebasan dalam bermasyarakat Arab, kecintaan mereka terhadap kebebasan ini menyebabkan mereka tidak pernah dijajah bangsa lain. Jadi karena suka hidup bebas itu akhirnya mereka tidak pernah dijajah bangsa lain. Karena yang pertama berani, yang keduanya karena suka hidup bebas, dan akhirnya Arab itu tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Yang ketiga yaitu menepati janji. Bangsa Arab menganggap janji adalah sebagai hutang. Oleh karena itu, mereka ketika berjanji selalu menepatinya atau memenuhinya.
bahkan lebih suka membakar rumahnya daripada mengingkari janji. Jadi mereka sangat menjunjung tinggi janji, atau ketika mereka berjanji ya harus selalu ditepati karena saking memiliki sifat memenuhi janjinya tadi. Yang keempat, pantang mundur. Bangsa Arab memiliki watak pantang mundur. Apabila mereka menginginkan sesuatu, tidak ada orang yang bisa menghalanginya. Mereka akan mengunus pedang untuk menghancurkan penghalangnya. Oleh karena itu sering terjadi peperangan antar suku bangsa Arab. Peperangan ini biasanya disebabkan oleh perebutan kekuasaan atau suatu wilayah yang subur. Mereka tidak mempedulikan kematian yang bisa menimpa siapa saja. Jadi ketika mereka ingin sesuatu, misal ingin mendapatkan tanah yang subur, tapi sudah ada orang lain yang menempati, nah mereka berani melawan untuk mengusir bangsa Arab yang sudah menempati itu. Jadi hidupnya siapa yang kuat, maka mereka akan yang bisa bertahan hidup. Yang kelima, suka menolong. Jadi yang kelima adalah suka menolong. Rasa senasib dan saudara sangat kuat dalam satu suku. Apabila seorang anggota suku diserang musuh, semua anggota suku akan membelanya. Mereka rela mengorbankan apa saja dalam membela saudaranya. Jadi meskipun bangsa Arab itu kan dikenal dengan, kalau pernah di sambutan itu Nabi Muhammad memberi contoh atau menjadi suri tauladan dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang atau yang seperti kita alami saat ini, dari zaman kebodohan. Jadi zaman pra-Islam itu juga biasa disebut zaman kebodohan. Meskipun disebut dengan zaman kebodohan, akan tetapi masih ada kebiasaan-kebiasaan baik yang perlu kita contoh atau kita tiru. Di antaranya ya ini tadi, memberani, suka hidup bebas, menepati janji, pantang mundur, suka menolong. Nah, salah satu kenapa yang disebut bangsa Arab atau dulu pra-Arab itu pra-Islam itu disebut dengan zaman kebodohan, yaitu seperti ini. Karena kebiasaan buruk mereka. Jadi kebiasaan tadi kan sudah membahas kebiasaan baik. Sekarang kita akan melanjutkan dengan kebiasaan buruk bangsa Arab. Yang pertama yaitu menyembah berhala. Jadi karena kebodohan, karena mereka belum mengenal Allah. Jadi mereka yang disembah adalah berhala. Berhala itu apa toh? Patung-patung. Nah, itu namanya berhala. Jadi sebelum Islam datang, bangsa Arab itu menjadikan Ka'bah sebagai tempat menyembah berhala. Jadi di Ka'bah itu isinya hanya berhala atau patung-patung yang akan mereka sembah. Yang kedua yaitu mengubur anak perempuan hidup-hidup. Loh, kok anak kok dikubur? Nah, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Jadi kebiasaan buruk bangsa Arab yaitu yang kedua yaitu mengubur anak perempuan hidup-hidup. Kenapa dikubur anak perempuannya? Karena mereka merasa malu. Jadi orang Arab sebelum ada Islam itu merasa malu ketika mempunyai anak perempuan, karena mereka itu lebih baik tidak memiliki anak daripada harus memiliki anak perempuan. Mereka beranggapan bahwa anak perempuan itu tidak mampu diajak berdagang ke negeri yang jauh dan juga tidak kuat untuk berperang. Jadi menganggap perempuan itu sebagai beban dan pembawa sial. Akhirnya bangsa Arab itu sebelum ada Islam
itu kalau mempunyai anak perempuan sering untuk dibunuh karena menganggap itu hanya sebagai beban. Tapi setelah agama Islam datang, setelah Nabi Muhammad berdakwah, akhirnya kebiasaan-kebiasaan itu sudah hilang. Jadi anak laki-laki maupun perempuan sama saja tetap dirawat sampai besar setelah ada Islam. Tapi dulu sebelum ada Islam, kalau ada anak perempuan maka akan dibunuh oleh orang tuanya. Yang ketiga, suka berfoya-foya atau berjudi. Jadi suka foya-foya, menghamburkan uang untuk hal-hal kesenangan dunianya. Jadi dan berjudi. Yang keempat, suka minum-minuman keras dan mabuk-mabukan. Jadi kebiasaan ini dilakukan bangsa Arab apabila mereka mendapat keberhasilan. Misal setelah mereka perang mendapatkan tempat yang baru, mereka sering mabuk-mabukan atau minum minuman khamr atau minuman keras, karena mereka merasa bangga apabila bisa minum khamr lebih banyak dari temannya. Padahal minuman keras sangat dilarang oleh agama Islam. Jadi setelah agama Islam ada, akhirnya lama-kelamaan kebiasaan minum-minum mabuk-mabukan ini juga sudah hilang atau sudah dilarang oleh agama Islam. Demikian untuk pelajaran kita hari ini. Ada kurang pahamnya atau kurang mengerti pembelajaran kita hari ini, bisa diulangi lagi videonya atau bisa juga membuka buku paketnya tentang keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra Islam. Untuk tugasnya yaitu langsung menunggu via WA nanti. Demikian, semoga pelajarannya bermanfaat. Semoga virus corona yang ada di sekitar kita ini hilang sehingga bisa masuk ke sekolah seperti dulu lagi. Tetap jaga kesehatan. Semoga kalian semua, kita semua terhindar dari segala macam penyakit. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.